Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indang Setiawati dari SD Negeri 1 Tambirjo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Indang Setiawati dari SD Negeri 1 Tambirjo sebagai observer. Eris Catur Budi Santoso dari SD Negeri 2 Kenteng sebagai coach, Sri Handayani dari SD Negeri 5 Nguni sebagai coach. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama dengan saya Heri Catur Budi Saputro dari SD Negeri 2 Kenteng. Indang Setiawati dari SD Negeri 1 Tambirjo. Sri Handayani dari SD Negeri 5 Kudi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Endang. Bu Endang hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Sri. Ya. Nah, hari ini Bu Sri akan melakukan coaching terhadap Pak Heri sebagai coaching. Benar Bu Sri? Ya Bu, benar sekali. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Heri. Untuk itu saya meminta bantuan Bu Endang hari ini, nggih? Ya, baik Bu Sri. Dengan senang hati. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang saya gunakan untuk penilaian saat proses coaching. Proses coaching dilaksanakan oleh Bu Sri dengan coaching sesuai dengan alur tirta, dengan pertanyaan yang berbobot. Bu Sri juga perlu tahu bahwa proses coaching juga berpegangan pada prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Oh, begitu ya Bu. Saya akan melaksanakan apa yang telah Bu Endang jelaskan tadi. Baiklah Bu, sebelum proses coaching dilaksanakan, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Sri. Ya, silahkan Bu Endang. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, present, kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Endang. Baiklah Bu Sri, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Sri kembangkan nanti? Ya, saya akan fokus pada pendengaran aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Sri, selanjutnya saya akan bertanya, indikator tercapaian dan tujuan pengembangannya yang diinginkan Bu Sri seperti apa? Ya, saya akan berusaha coach mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Sri, kiranya cukup pertanyaan dari saya. Nanti setelah selesai pelaksanaan coaching, kita bertemu kembali melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Baik Bu Endang. Silakan Bu Sri lanjutkan proses coaching dengan Pak Heri. Ya Bu Endang. Tapi saya izin tetap di sini ya Bu, sekalian melakukan pengamatan proses coaching. Ya Bu Endang, dengan senang hati, terima kasih. Ya Bu Sri, sama-sama. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Sri. Selamat siang. Selamat siang Pak Heri. Kabarnya hari ini bagaimana Pak Heri? Alhamdulillah Bu, kabar hari ini sangat baik dan cukup melelahkan nggih, karena untuk persiapan berangkat sekolah anak-anak harus menjaga semua kebersihan lingkungan sekolah dan proses, karena kan kemarin hari Minggu, besok
Senin itu kan harus mempersiapkan semuanya Bu, dengan datang ke sekolah Bu. Sebelumnya kan minggu kemarin Sabtu libur kan gitu Bu, Sabtu libur kan berarti kan Jumat berangkat cuma sebentar. Akhirnya para guru kan menyepakati Bu, minggu sore yuk berangkat dulu ke sekolah begitu Bu. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak Heri. Pak Heri sudah siap? Insya Allah siap Bu. Saya siap untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Ya, baiklah Pak Heri. Pada kesempatan kali ini, apa yang ingin Pak Heri sampaikan kepada saya? Monggo Pak Heri utarakan kepada saya sehingga nanti Pak Heri dapat menemukan solusinya terhadap masalah yang Pak Heri hadapi saat ini. Begini Bu, saya itu di sekolah itu ada anak itu yang kondisi pembelajarannya itu semangat belajarnya kurang Bu, hilang Bu. Jadi anak itu tidak semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Tapi ya sebagian Bu, tidak semuanya nggak pada semangat. Itu hanya sebagian yang tidak bersemangat untuk kegiatan pembelajaran di sekolah Bu. Oh begitu ya Pak Heri. Dari percakapan kali ini, apa yang ingin Pak Heri dapatkan supaya nanti dapat kita selesaikan secara bersama-sama? Monggo Pak Heri utarakan bagaimana? Monggo. Begini Bu, akhir-akhir ini sudah saya sampaikan tadi, di akhir-akhir ini murid saya itu kurang bersemangat Bu dalam proses pembelajaran. Istilahnya tidak fokus, kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, dalam menerima pembelajaran yang saya berikan Bu. Jadi anak itu kalau sudah mulai siang, terutama pada jam setelah istirahat kedua, itu anak ada yang sudah mengantuk, sudah mulai lapar, yang diingat itu pulang. Terus apalagi udah siang Ibu, siang ada pembelajaran IPA atau matematika, wah itu anak semangatnya sudah pada menurun Bu, kurang semangat seperti waktu pagi hari. Ya, berarti begitu ya Pak. Tadi Pak Heri menginginkan anak-anak itu lebih bersemangat dan fokus dalam menerima pelajaran yang Pak Heri sampaikan, meskipun dalam keadaan siang hari nggih. Terutama anak-anak itu kan biasanya kalau siang hari ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, meskipun sudah siang harus tetap semangat. Seperti itu nggih. Nah, Ini Bu, yang saya inginkan itu seperti itu Bu, anak siang hari bersemangat, masih kayak seperti pagi hari. Berarti harus tetap fokus walaupun sudah siang. Begitu Bu, yang saya kepinginkan anak-anak itu semangat belajarnya pagi maupun siang itu tetap sama, begitu Bu. ya. Nah, ini oke Pak Heri, kira-kira yang membuat di kelas Pak Heri kurang bersemangat dan kurang fokus pada pelajaran yang disampaikan Pak Heri itu kira-kira apa ya, dapat dikemukakan oleh Pak Heri. Saya siap mendengarkan Pak Heri tentunya apa yang ingin disampaikan oleh Pak Heri yang menyebabkan anak tersebut tidak bersemangat. Begini Bu, saya ingin mendapatkan ide baru mengembalikan semangat belajar murid saya, itu yang pertama Bu. Terus yang selanjutnya, setiap pembelajaran berlangsung itu banyak murid yang berbicara, so ngomong dulu Bu dengan teman sebelahnya, pada ngobrol ngosikut kanan, ngeten niku, pada ngobrol sendiri, suka bermain sendiri. Itu ada atau 2 atau 3 anak Bu yang mengantuk, jadi ada yang mengobrol, ada yang mengantuk. Itu ada teman saya, Bu, murid saya Bu, ya ada murid saya itu kalau diajar siang itu malah pada mengobrol Bu. Ada 2 orang itu mengobrol, kita sedang
Pak Guru sedang bercakap-cakap, menerangkan, tapi dua anak itu malah mengobrol. Jadi ada yang tidur, ada yang mulai ngantuk, terus mengganggu temannya yang konsentrasi belajar, dan ada yang mengobrol sendiri, Bu. Begitu, Bu. Ya, baik Pak Heri. Jadi di sini Pak Heri menginginkan murid Bapak itu tidak berbicara dengan temannya ketika Pak Heri melakukan pembelajaran, nggih. Selain itu juga tidak bermain sendiri dan tidak ada yang mengantuk di dalam pelajaran Pak Heri. Seperti itu ya yang diinginkan oleh Pak Heri, nggih. Bu, betul sekali. Ini kan ada murid saya yang suka usil dengan temannya, berbicara, mengganggu temannya. Baiklah Pak Heri, apa yang mempengaruhi murid di kelas Pak Heri menurun semangat belajarnya dan kurang fokus di kelas tadi ya Pak Heri? Apa ya, Bu ya? Begini, Bu, saya mengajar di kelas itu kebanyakan menggunakan ceramah. Jadi saya cuma ngomong saja, tidak ada umpan balik, Bu. Saya bicara begini terus tanpa adanya media yang mendukung. Pembelajaran saya itu monoton, Bu, itu saja. Jadi murid saya kurang terlibat aktif. Jadi mungkin gitu, Bu, anak jadi bosan, akhirnya bercerita sendiri, bermain sendiri, atau memainkan alat tulisnya sendiri dan mengganggu temannya. Begitu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Sekarang apa yang akan Pak Heri lakukan agar pembelajaran di kelas tadi murid bisa terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar, Pak Heri? Begini, Bu, mungkin saya akan melaksanakan setiap kali pembelajaran, di awal pembelajaran, bukan pagi saja. Yang pertama itu saya akan melakukan ice breaking, Bu, biar anak itu semangat dulu. Terus nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang disukai anak itu apa, yang terus dari umpama pagi itu video, sorenya siangnya bermain peran, nanti bisa dibolak-balik atau dikombinasi, Bu, untuk jam terakhirnya. Setelah itu saya juga menerapkan pembelajaran berkelompok, Bu. Jadi anak akan saya libatkan dalam kelompok aktif. Jadi anak tidak hanya sebagai audiens atau pendengar, tapi anak terlibat dalam pembelajaran tersebut, Bu. Oh ya, bagus sekali Pak Heri. Nanti bisa dilaksanakan di kelasnya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 di angka berapa pencapaian yang Pak Heri inginkan dari usaha yang telah Pak Heri sebutkan tadi? Kalau untuk saat ini, Bu, saya merasa masih di angka 6. Untuk penilaian rating 1 sampai 10 itu masih saya di angka 6, Bu, begitu, Bu. Berarti belum maksimal nggih, Pak. Nah, untuk mencapai skala maksimal itu kekuatan apa yang Pak Heri miliki untuk mewujudkan itu tadi nggih, cita-cita yang Pak Heri inginkan itu apa, Pak, kira-kira? Saya ingin belajar penggunaan media, Bu, media berbasis digital. Jadi di situ kan ada permainan, ada pembuatan video kartun. Mana anak-anak kan lebih menarik pembuatan game. Yang saya sajikan itu nanti kan saya membuat game dengan anak-anak berupa media-media yang sangat menarik, interaktif, yang sesuai dengan materi pembelajaran pada saat itu, Bu. Oh ya, bagus sekali Pak. Dalam pelaksanaannya tersebut, siapa ya kira-kira yang nanti Pak Heri mintai bantuan supaya dapat terlaksana dengan baik, Pak Heri? Begini, Bu, terutama kalau di dalam sekolah saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, dengan teman sejawat atau rekan guru saya akan melakukan pembelajaran atau meminta bantuan beliau untuk mengajari saya cara membuat pembelajaran yang interaktif. Dan mungkin saya akan meminta bantuan teman dari luar SD yang saya bisa katakan dia jago, lebih pandai, atau bisa dikatakan dia
lebih menguasai IT untuk mewujudkan media pembelajaran yang saya buat, begitu Bu. Ya, nah kira-kira kapan pelaksanaan ini akan Pak Heri laksanakan? Begini Bu, insya Allah akan saya laksanakan dalam minggu ini. Mudah-mudahan dalam minggu ini dapat terlaksana Bu. Ya, seperti itu tadi nggih, seperti yang Pak Heri laksanakan, mudah-mudahan nanti dapat terlaksana nggih. Nah, seperti apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Heri sampaikan tadi? Begini Bu, untuk menurut saya itu di dalam kelas itu bersemangat, menarik. Anak-anak itu aktif, tidak pasif. Anak lebih fokus, lebih kreatif, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Bukan begitu saja, bukan nilai saja, bukan nilai akademik, tapi anak mampu menguasai atau mampu mengetahui ini loh zaman era sekarang, penggunaan media digital, anak bisa lebih kreatif. Oh, saya senang dengan media ini, seperti itu Bu. Ya, baiklah Pak Heri, minggu depan kita ketemu lagi untuk membicarakan keberhasilan dari itu tadi guys, dari kelas Pak Heri ya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan Pak Heri. Ya, siap Bu. Saya akan menemui Bu Sri lagi untuk minggu depan. Ya, kiranya cukup sekian Pak Heri, karena ini berhubung waktu sudah siang. Kita akhiri obrolan ini. Nah, terus apa ya kira-kira yang Pak Heri rasakan? Begini Bu, sebelum saya melakukan obrolan seperti ini, yang saya rasakan itu yang pertama, saya bingung dengan keadaan siswa saya atau murid saya seperti itu, yang tadinya dia tidak mengetahui, dia sibuk bermain sendiri, dia asik mengobrol dengan teman sendiri. Saya bingung mau diapakan murid saya. Tapi setelah mengadakan dialog seperti ini atau percakapan seperti ini, saya merasa lega dan senang Bu. Akhirnya saya mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan masalah saya tersebut. Ya, semoga sukses ya Pak Heri, dapat terlaksana dengan baik sehingga anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu lebih bersemangat, lebih fokus dan lebih aktif. Selain itu juga mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Nah, semoga sukses Pak Heri. Ya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Bu Sri sudah mau mendengarkan semua keluh kesah saya, permasalahan saya yang ada di dalam kelas. Ya Pak Heri, sama-sama kita akhiri percakapan hari ini. Selamat siang Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kok pamit riyen nggih Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Indang. Ya, alhamdulillah ya Bu. Bu Sri tadi sudah selesai melaksanakan coaching bersama Pak Heri. Bagaimana Bu? Sudah siap kita melaksanakan pasca observasi hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah siap. Nah, tadi sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih karena telah itu adanya kerjasama sehingga dapat terjadi itu kolaborasi antara coach, dan observer Bu Endang, sehingga terciptalah suatu observasi yang baik Bu Endang. Baik Bu Sri, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Sri berkenaan dengan coaching yang Bu Sri lakukan tadi, yaitu apakah yang sudah Bu Sri lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Apa Bu Sri? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ketiga indikator tadi sudah saya laksanakan dalam kegiatan observasi tadi ya, kegiatan coaching.
terlaksana, ketiganya sudah saya tuangkan di dalam kegiatan tadi, Bu Endang. Baik Bu Sri, pada saat coaching saya sudah mengobservasi bahwa Bu Sri sudah menggunakan alur tirta, ya, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sudah tertuang di dalam pertanyaan-pertanyaan coach kepada coachee. Nah, dari hasil catatan saya bahwa pelaksanaan itu sudah sesuai dengan alur tirta, ya. Kemudian konsep coachnya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, sehingga coachee bisa merespon dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari coach. Itu tadi Bu yang saya amati. Ya Bu Endang, alhamdulillah ketiga alur tersebut dapat saya tuangkan dalam kegiatan ini. Itu yang kita laksanakan secara berkolaborasi Bu Endang, sehingga dapat terlaksana kegiatan hari ini dengan baik, sehingga terlaksananya alur tirta dapat terlaksana. Begini ya Bu, tadi berarti coachee sudah istilahnya menemukan permasalahannya sendiri dan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Ya tadi ya Bu ya. Ya Bu Endang, dengan adanya permasalahan dapat menemukan solusinya, bagaimana solusi yang terbaik, yang harus dilakukan itu bagaimana, sudah menemukan solusinya. Intinya seperti itu Bu Endang. Baik Bu Sri, sebelum saya tutup percakapan kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sri kembangkan agar coaching itu lebih baik lagi Bu? Ya Bu Endang, saya ingin mengembangkan proses coaching saya sehingga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik daripada hari ini Bu Endang. Ya, dalam memperbaiki coaching tadi, yang diperbaiki yang seperti apa Bu? Ya, itu tadi dari segi komunikasi, kita harus berkomunikasi lebih baik dengan observer, dengan itu dengan coaching. Ya, kita harus lebih baik. Intinya itu kita antara coach dan coachee itu harus terjadi kerjasama, komunikasi yang baik, sehingga nanti dapat tercipta itu nanti menemukan solusi. Solusinya itu apa, masalahnya apa, dapat terselesaikan. Jadi intinya coach itu menanyakan tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, istilahnya nanti coach bisa menemukan sendiri apa solusinya. Ya, baik Bu Sri, semoga kedepannya Bu Sri dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih atas waktunya Bu Sri pada siang hari ini. Sama-sama Bu Endang, terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya dapat lebih baik dari hari ini. Saya dapat berkomunikasi dengan baik dengan coach dan coachee, itu dapat menyelesaikan suatu masalah. Itu Bu Endang. Selamat siang ya Bu Sri. Ya, selamat siang Bu Endang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang. Demikian video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.